Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fitri Sulaiman, Perwatu Mata Air Zaman. Kita akan membahas teman-teman bagaimana di zaman Rasulullah itu problema-problema tulang ini tidak sedikit sekali muncul. Orang saraf kejepit, orang nyeri punggung, orang mungkin ada yang kena tumor, orang ada yang dia itu punya HNP, punya skoliosis dan lain sebagainya. Sedikit orang yang mengalami hal demikian. Bila teman-teman melihat problema-problema yang ada, orang yang sakit demikian ini biasanya orang yang dia itu kena benturan, jatuh dari berkuda, atau dia itu setelah peperangan dan lain sebagainya, biasanya problemnya dari situ. Namun kita hari ini menemukan banyak orang yang tidak pergi perang, orang yang jarang olahraga, orang yang tidak pernah berkuda, tapi tiba-tiba sakit saraf kejepit, tiba-tiba dia skoliosis, tiba-tiba dia punya problema di tulang belakang. Penyebabnya apa? Mari kita bahas. Jadi teman-teman, ada habits, kebiasaan di zaman Rasulullah itu yang hari ini mulai terkikis. Di zaman ini mulai terkikis. Di antaranya apa? Pertama itu adalah jalan kaki. Di zaman Rasulullah itu, habit kegiatan jalan kaki itu adalah aktivitas utama setiap seseorang. Dia mau ke pasar, dia mau hijrah berangkat ke Mekah ke Madinah, atau dari Madinah ke Mekah, atau dia itu mau berdagang ke negeri Syam dan lain sebagainya. Itu jalan kaki. Jalan kaki. Yang paling mewah di zaman itu adalah menunggang kuda dan menunggang unta. Dan itu pun tetap dia itu butuh menseimbangkan diri. Dia itu menggunakan otot, menggunakan tulang untuk menseimbangkan di atas kendaraan tersebut. Sedangkan hari ini teman-teman kita temukan orang sedikit-sedikit dimanjakan dengan sepeda motor, dimanjakan dengan mobil. Bahkan naik sepeda sekalipun hari ini hampir-hampir jarang kita temukan, kecuali memang ada niatan untuk goes. Di zaman kita dulu masih kecil, mungkin di zaman 90-an itu naik sepeda itu asik saja. Cuma hari ini keasikan sepeda itu sudah tergantikan dengan sepeda motor dan lain sebagainya. Bahkan kalau hari ini ada orang jalan kaki di pinggir jalan, kita langsung tanyakan, Pak mau kemana? Bu mau kemana? Saking tidak terbiasanya orang-orang dengan proses jalan kaki. Jadi teman-teman, habit pertama yang banyak ditinggalkan di zaman kita, yang ada di zaman Rasulullah itu adalah pertama jalan kaki. Yang kedua itu adalah memanah. Yang ketiga itu adalah berenang. Yang terakhir adalah berkuda. Tiga habit ini adalah habit yang bisa mengembalikan posisi tulang pada aslinya. Mengembalikan tubuh, menseporing tubuh tulang rangka ini kembali pada posisi aslinya. Dan yang paling Rasulullah itu memaksimalkan dan menutup aktivitas sporing rangka ini dengan lebih maksimal lagi dengan sholat. Sholat ini menjadi aktivitas menseporing rangka yang lebih maksimal dari yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu jalan kaki, sebelumnya naik kuda, sebelumnya berenang, sebelumnya memanah, sebelumnya berkuda, ini dimaksimalkan lagi dengan mensempurnakan gerakan-gerakan sholat. Jadi saat kita sholat, tubuh ini akan benar-benar dimaksimalkan, benar-benar diselaraskan, dan dia kembali pada porsi aslinya, dan orang-orang tidak akan merasa sakit. Jadi sangat aneh sekali bila hari ini teman-teman merasa kesakitan bahkan setelah dia melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, kok pinggang saya sakit ya? Saya melaksanakan gerakan tahiyat akhir atau ruku, kok tiba-tiba punggung saya sakit ya? Bisa jadi ruku atau tahiyat akhir yang teman-teman lakukan itu kurang sempurna. Jadi hari ini teman-teman kita banyak menemukan orang tiba-tiba sakit parah dengan kronis seperti ini, seperti itu.
4 habit ini menjadi habit yang banyak ditinggalkan. Yang paling gampang ya jalan kaki. Jalan kaki ini menjadi habit yang paling jarang dilakukan oleh seorang. Jadi teman-teman, bila teman-teman pengen terhindar dari proses sakit yang kurang nyaman pada tubuh kita, ya munculnya tumor, tiba-tiba muncul tumor, tiba-tiba muncul kanker dan lain sebagainya, habit yang selalu perlu dibiasakan sejak dini itu adalah jalan kaki. Yang kedua itu bisa dengan berkuda, bisa berenang, bisa memanah. Ini yang diajarkan Rasulullah. Tapi teman-teman, bila teman-teman merasa, oh saya tidak ada waktu, saya bisanya kesempatan nge-gym saja, ya udah nge-gym saja. Silahkan. Aktivitas olah tulang dan rangka itu, tulang otot, tulang dan rangka itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Jadi kita setiap hari itu makan, kita itu setiap hari mengkonsumsi makanan, itu perlu diolah, perlu dibakar. Pembakaran itu hanya bisa dilakukan dengan kita itu bergerak. Jadi saat kita bergerak, makanan yang ada dalam tubuh kita ini terolah dengan maksimal sehingga dia itu tidak menjadi liar dan tidak menjadi sarang penyakit dan bibit-bibit penyakit. Jadi teman-teman, kembali lagi, bila teman-teman yang 4 tadi itu mudah-mudahan dapat membantu teman-teman. Insya Allah 4 habit ini, 4 olahraga ini, 4 aktivitas ini dapat membantu teman-teman untuk mengembalikan tubuh teman-teman, mensejajarkan kembali, mensimetriskan lagi tulang belakang teman-teman, mensejajarkan lagi panggul teman-teman, dan seluruh tulang teman-teman itu kembali posisi fitrahnya. Dan yang paling pasti teman-teman, penutup jadi yang terpenting itu adalah sholat. Sholat itu kita yang wajib itu ada 5 ini menjadi kesempatan kita untuk benar-benar mengembalikan posisi tulang kita, mengembalikan posisi rangka kita pada posisi aslinya, atau men-sporing rangka, sehingga teman-teman terhindar dari segala macam penyakit. Jadi yang butuh pada waktu sholat itu sebenarnya bukan Allah, yang butuh untuk sholat itu sebenarnya kita, karena kita yang butuh untuk mengembalikan tubuh kita, rangka kita pada posisi aslinya. Demikian teman-teman, sedikit sharing malam ini, mudah-mudahan membantu. Saya Firdaus Sulaiman, perawat umat akhir zaman.